Bagaimana seseorang bisa tahu ketika seorang teman sedang sedih atau sedang marah, tanpa harus bertanya secara langsung? Psikolog mengatakan bahwa kemampuan ini adalah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang disebut kecerdasan emosional atau EQ. Emotional Quotient Intelligence atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, mengontrol perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Para ahli berpendapat, jika EQ seseorang akan 2 kali lebih berpengaruh pada kesuksesan hidupnya secara keseluruhan daripada IQ, seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi dapat membangun hubungan yang baik dengan kehidupan sosialnya. Namun, ada beberapa pendapat dari para ahli dalam menyikapi hal ini. Beberapa peneliti melaporkan bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan diperkuat, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa itu adalah karakter bawaan. Itu artinya, kamu dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional yang kamu miliki. Inilah beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional yang patut kamu coba. 1. Pengendalian diri. Pengendalian diri yang baik dapat menjadi cara untuk menambah kecerdasan emosional dan memastikan kamu tetap melakukan hal yang benar dalam situasi apapun. Ketika kamu sedang emosional, kamu mungkin menangis atau melakukan hal-hal yang tidak biasa. Menyalurkan emosi ke dalam tindakan positif adalah solusi yang tepat. Namun, kamu tidak boleh terlalu menekan emosi untuk mengendalikannya. Bersikaplah alami dengan semua emosi yang datang kepadamu. Akui perasaannya dan kemudian tarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang. 2. Memotivasi. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi tetap akan termotivasi. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, mereka adalah orang-orang yang dapat mengatasi kemunduran, dan selalu siap menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan tujuan mereka. Sedangkan, orang yang sangat ambisius belum tentu cerdas secara emosional. 3. Berempati. Empati bukan hanya tentang merasakan emosi, tetapi juga tentang memahami perspektif, tantangan, dan kekuatan. Kamu tidak harus setuju dengan sudut pandang seseorang, tetapi itu membantu kamu memahami mengapa mereka bertindak atau berpikir seperti itu. Di sisi lain, cara meningkatkan kecerdasan emosional dengan membahas tentang perasaan, mungkin tampak seperti buang-buang waktu, tetapi sebenarnya dapat membantu meningkatkan produktivitas. 4. Tidak reaktif. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi yang menyebalkan. Tentu saja, itu dapat dengan mudah mempengaruhi suasana hati dan merusak hari kamu. Oleh karena itu, cobalah melatih kecerdasan emosi dengan tetap tenang saat marah. Kamu bisa menarik napas dalam-dalam, atau minum segelas air untuk menjernihkan pikiran. Ingatlah bahwa sikap reaktif tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan bisa menciptakan masalah baru. 5. Melatih kemampuan komunikasi. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi dapat membangun hubungan yang baik, dan menciptakan suasana nyaman dengan orang lain. Komunikasi tidak hanya melalui lisan, kamu juga dapat berkomunikasi dan memahami orang lain menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Meningkatkan kecerdasan emosional melalui keterampilan komunikasi, hanya dapat ditingkatkan melalui latihan praktik secara langsung. 6. Berpikiran terbuka. Dengan pikiran terbuka, kamu bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Orang dengan kecerdasan emosi rendah biasanya tertutup terhadap kritik dan saran dari orang lain. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan selalu benar, padahal, kritik dan saran dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan kamu. 7. Mengendalikan emosi negatif. Kamu juga bisa melatih kecerdasan emosional dengan mengendalikan emosi negatif. Dengan pengelolaan yang baik, harapannya emosi negatif tersebut tidak akan mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kamu. Langkah pertama, tidak cepat mengambil kesimpulan buruk tentang situasi yang tidak kamu sukai, tetapi mengevaluasi berbagai kemungkinan penyebab situasi tersebut. Mungkin ada faktor atau hal lain yang menyebabkan itu terjadi, tidak semata tertuju pada diri kamu. Langkah kedua, mengurangi rasa takut akan penolakan dengan mempersiapkan beberapa opsi atau strategi yang lain. Jadi, jika salah satu opsi kamu ditolak,
masih ada kemungkinan opsi lain akan dapat diterima. 8. Mengekspresikan perasaan. Setiap orang memiliki hubungan dekat dengan orang lain, baik itu pasangan, anggota keluarga atau sahabat. Ungkapkan perasaan kamu kepada mereka, dengan cara bertanya kabar dan ungkapan kasih sayang, atau dengan bahasa tubuh seperti tersenyum, kontak mata atau berpelukan. Bisa juga berupa tindakan memberi hadiah, membantu mereka ketika kesulitan atau sekedar mendengarkan curhat. 9. Mengungkapkan perasaan yang sulit. Mengungkapkan perasaan bisa jadi sulit pada situasi tertentu, seperti menolak permintaan tanpa merasa bersalah, tidak setuju dengan pendapat orang lain, atau memprioritaskan diri kamu sendiri. Ketika kamu kesulitan menjelaskan perasaan, kamu dapat mencoba teknik XYZ. Bagaimana cara menggunakannya? Coba untuk mengucapkan, "Saya merasakan X," ketika kamu melakukan Y, dalam situasi Z. Misalnya, "Aku merasa terganggu ketika kamu terus bermain HP saat kita sedang berbicara." Ini jauh lebih jelas bagi lawan bicara daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah memperhatikanku." Dengan cara ini, kamu akan lebih berani untuk mengungkapkan perasaan. Terakhir, 10. Refleksikan diri. Luangkan waktu kamu untuk refleksi diri. Renungkan bagaimana emosi dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku kamu. Lalu cobalah untuk memahami perasaan orang lain dengan memikirkan hal-hal berikut. Mengapa dia bisa bersedih, marah, atau kecewa? Apakah ada faktor eksternal lain yang mungkin berperan? Ini akan membantu kamu memahami peran emosi dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Itulah 10 cara yang dapat kamu coba untuk dapat meningkatkan kecerdasan emosional kamu. Terima kasih sudah menonton. Tonton juga video lainnya ya.